Indus itu sharing in the sharing screen. Lupa semua. Itu kalau untuk ada semua. Oke, kita coba dulu ya. Ya baik. Nah, di bersamaan sama lingkaran. Nah, untuk persamaan lingkaran, bentuk umumnya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusatnya yaitu A, B. Jadi pusat lingkaran, kalau kita menggambarkan lingkaran, kita memerlukan titik pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi itu informasi yang kita perlukan, ya, pusat lingkaran dan jari-jari. Kalau bersamaan kuadrat, yang kita perlukan adalah 3 titik, khususnya titik puncaknya. Ya, titik puncaknya tadi nilai X-nya kalau di bersamaan kuadrat itu nilai X-nya berada di min B per 2A ya. Nah ini min B per 2A. Setelah dapat nilai X-nya disubstitusi dapat nilai Y-nya. Nah itu titik puncaknya. Setelah tahu titik puncak maka tinggal kita perlu istilahnya titik puncak ini kita perlu titik kanan kirinya. Kanan kiri boleh di sini boleh, ini artinya Y-nya sebenarnya boleh karena di sumbu X. Jadi kalau sudah tahu titik puncak ya di persamaan kuat, kalau persamaan garis cuma 2 titik aja setelah itu. Hanya kebanyakan di sumbu X dan sumbu Y supaya mudah dikira. Sebenarnya boleh di titik manapun gitu ya. Jadi persamaan garis 2 titik boleh dimanapun, persamaan kuadrat 3 titik, khususnya ada titik puncak di situ. Kalau persamaan lingkaran, kita memerlukan pusat lingkaran dan jari-jarinya. Nah, bentuk umumnya adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini artinya pusatnya di A, B, dan jari-jarinya adalah R. Ya. Kemudian kalau S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini artinya pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah R juga.
Nah, kalau contohnya persamaan kuadratnya seperti ini, ya persamaan lingkarannya seperti ini persamaan kuadrat lingkaran ya. Berarti eh, pusatnya adalah 1,0 ya, menyesuaikan dengan ini. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Ini kan Y artinya Y kurang 0 ya. Nah, kalau kita tuliskan tadi X min A kuadrat ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya adalah yang ini, kalau X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, X min 1 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu adalah 2 kuadrat. Begitu ya. Atau kita tulis ulang boleh R kuadrat sama dengan 4, R-nya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kita dapatkan pusatnya adalah 1,0 dan R-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, untuk lingkaran, tadi kita perlukan pusat dan jari-jarinya. Cara menggambarkannya seperti pada slide itu, kita tentukan dulu pusatnya. Tadi pusatnya adalah 1,0 di posisi eh, nah, di posisi 1,0 di sini ya. 1 ya. Ini kan 1 posisinya ya. Kemudian nolnya adalah atas bawah. Jadi nggak bergerak 1 ke kanan kiri, kemudian nolnya adalah atas bawah. Nah, jadi 1 di sini ya, 1,0, pusatnya di 1,0, kemudian jari-jarinya 2 ya. Nah, cara menggambarkan jari-jarinya 2 bagaimana ya? Dari titik 1 ini ditarik aja ke kanan, karena ini jari-jari ya. Yaitu kalau dari posisi 1 jadi 3, karena jari-jarinya tadi 2, 1 tambah 2. Nah, sebenarnya karena dia lingkaran, ke semua garis itu dia 2 ya. Jadi kalau kita menggambar, ya intinya adalah yang paling mudah yaitu di sumbu X sini 2, ke atas 2, ke kiri, ke atas, kanan, bawah. Langsung digambarkan begitu. Ya kan? Ke sini juga harusnya 2, 2, 2, 2. Tapi namanya menggambar kan ada ini ya, ada seninya sedikit lah gitu maksudnya. Jadi supaya agak rapi di ini ya, 2, 2, 2. Nah, 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 tentukan persamaan dua lingkaran berikut. Ya, oke, kita cek aja. Masih kelihatan ya? Lihatnya masih kelihatan? Masih kelihatan di slide. Kecil ya. Di pusat yang pertama, yang biru ya, yang biru pusatnya di berapa? 0,0. Pusat 0,0. Kemudian jari-jarinya yaitu 1. Jari-jarinya 1. Itu mulai dari slide. Jari-jarinya 1.
Nah, kalau jari-jarinya 1 berarti R-nya sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 0. X kurang 0 kuadrat ya. Tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Artinya 1. Nah, ini persamaannya. Persamaan dari persamaan lingkaran. Kemudian yang kedua yang ini. Pusatnya adalah 1,1 ya. Ya. 1,1. Jari-jarinya adalah sini berapa? Satu ya 2 ya. Ini ya. Jari-jarinya adalah 2. Ini 1,1. Kemudian jari-jarinya adalah 2. Maka tadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Atau X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Ya. Oh, oke. Baikkan lagi. Oke. Jadi dari lingkaran ke persamaan kita ya. Nah, persamaan lingkaran dituliskan tadi kita contohkan aja dulu. Ini ya. X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Oke. Saya ambil contoh yang lain biar mudah untuk diuraikan. Oh, itu ya, contoh yang ada dulu tadi boleh. X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Oke. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran tadi adalah X, ya seperti itu, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tapi ada satu bentuk lain. Bentuknya yaitu AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Nah, itu adalah bentuk umum yang diuraikan. Ya. Jadi 1 min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan A. Satu lagi bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah Y kuadrat tambah E tambah DY tambah E sama dengan. Nah, ini sama aja. Ya. Bedanya ini diuraikan, ini sudah disimplifikasi. Sudah langsung ketahuan pusat lingkaran dan jari-jari. Nah, kita mau membolak-balik dari sini ke sini, ya. Nah, X min 1 kuadrat kalau diuraikan tadi menjadi X kuadrat min 2X plus K Y juga. Y kuadrat min 2Y plus K sama dengan 4. Nah, ini X kuadrat, ini Y kuadrat disatukan. X kuadrat tambah Y kuadrat. Min 2X di sini, min 2Y di sini. Plus 1 plus 1, 2 ya. Dikurangi 4. 2 min 2 dikurangi 4, min 2. Nah, ini. Ya, bentuk yang berbeda. Ya. Sama bentuk umum juga ya. Cuma bentuk umum
yang belum kita bisa mengetahui pusat lingkaran dan jari-jarinya. Gitu ya. We don't know the center of circle and jari-jari apa? Jari-jarinya. From the form, we don't know the center of circle. But if we use this form, the formula we know the center of this A, B. Nah, oke. Kita sudah dapatkan tadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 2Y min 2 sama dengan. Nah, sekarang kita mengembalikan lagi ke bentuk ini. Ya. Nah, gimana caranya? Ya, kembalikan juga, samakan dulu yang sama ini ya. Yang sama variabelnya. X kuadrat min 2X gitu tambah Y kuadrat min 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini langsung dibuatkan persamaan kuadrat sempurnanya. Kuadrat sempurna itu maksudnya seperti ini ya, kuadrat sempurna. Nah, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X min 1 kuadrat, Y sama dengan X plus 5 kuadrat. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Ya. Cara membuat kuadrat sempurnanya bagaimana? Ambil nilai A-nya. Kalau di sini tadi Y sama dengan X min A kuadrat. Nah, ambil nilai A-nya itu dari mana? Setengah daripada ini. Setengah daripada nilai variabel X dan Y ya. Ya. Itu setengah ya. 2 dibagi 2. 2 divided 2. 1 ya. Nah, jadi langsung dibagi aja nggak apa-apa. X min 1 kuadrat gitu kita tulis dulu. Ya. Nah, uraiannya udah ada kan? X min 1 kuadrat tadi uraiannya apa? X kuadrat min 2X plus 1. Nah, X kuadrat min 2X ini sudah ada di atas. Plus 1-nya nggak ada. Ya kan? Supaya sama yang atas dan yang bawah ini sama, maka X kuadrat min 2X plus 1 dikurangi 1. Nah, ini hilang. Berarti sama nih atas bawahnya. Gitu ya. Nah, jadi ini boleh diganti dengan X min 1 kuadrat dikurangi 1. Bisa dipahami? Ya. Bang ya. X kuadrat min 2X. Kita mau bikin yang ini. Ya. Plus 1-nya kan nggak ada. Jadi kita buatlah kuadrat sempurnanya. X min 1 kuadrat. Kita buat langsung. Hasilnya adalah ini X kuadrat min 2X plus 1. Di sini hanya ada X kuadrat min 2X. 1 itu tidak dibutuhkan. Jadi kurangi 1. Ya. Nah, ini kalau dikurangi 1 dari sini, artinya ini sudah dikurangi 1. Ini kan. Jadi yang ini sama dengan yang gitu ya. Nah, sudah sama. Yang ini sudah sama. Y kuadrat min 2Y, Y kuadrat min 2Y, ini dibuat jadi Y min 1 kuadrat, artinya Y kuadrat kurang 2Y plus 1. Nggak ada plus 1 di sini. Berarti kurang 2 kuadrat. Jadi X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat min 1 min 1 min 2 sama dengan min 6. Padahal kalau kita luas ya. Pertanyaan?
Ada pertanyaan? Saya ulangi ya di penulisannya. X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Tadi kita uraikan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y min 2X atau sama aja min 2X min 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, ketika kita mau mengubah lagi menjadi bentuk ini, maka diambil yang samanya dulu. Ini dengan ini dengan ini ya. Yaitu X kuadrat min 2X kemudian plus Y kuadrat min 2Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini dibuatkan kuadrat sempurnanya dengan cara ngambil setengah dari nilai variabel daripada X-nya. Setengah dari 2 adalah 1. Langsung diambil aja X min 1 kuadrat. Nah, artinya ini nilainya adalah X kuadrat min 2X plus 1. Yang di atas adanya X kuadrat min 2X. Sehingga di sini dikurangi 1. Ditambah Y min 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, artinya ini tuh bentuk ini harus sama dengan ini. Ya, kenapa dikurangi 1? Ini juga bentuk ini harus sama dengan yang di atas. Sehingga X min 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan tadi 4. Itu caranya. Oke, satu contoh lagi, tapi beda soal. Ya. X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Ya. Nah, artinya X kuadrat min 4X ya. Plus 4. Kemudian Y kuadrat min 6Y plus 9. Sama dengan 9. Ini boleh dicoret ya. Nah, X kuadrat min 4X ditambah 4 nanti dulu. Oke, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 6Y ya, tinggal plus 4 sama dengan 0 ya. Sekarang kita ubah bentuk ini kembali lagi ke bentuk awal ya. X kuadrat min 4X ya, X kuadrat min 4X tambah Y kuadrat min 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kan angka ini ya 4 ya, bagi 2 yaitu X min 2. Langsung aja X min 2 kuadrat gitu ya. X min 2 kuadrat artinya X kuadrat min 4X plus 4. Karena plus 4 di atas tidak ada, maka di sini dikurangi gitu ya. Y kuadrat min 6Y, langsung aja Y min 3. Kenapa min 3? Karena 6 dibagi 2. Y kuadrat min 6Y sudah ada di atas, plus 9. Di atas nggak ada plus 9. Maka di bawah dikurangi gitu ya. Berarti X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah min 9. 9-nya pindah ruas sama dengan 9. Balik lagi ya. Untuk perubahan yang tadi dari yang sudah jadi kan ini perubahan awal itu Ya, jadi prinsip dasar matematika itu kita boleh menambah, mengurangi, mengalih, membagi asal tandanya itu tidak berubah. Tanda sama dengan gitu ya. Nah, ketika X kuadrat min 2X kita mau mengganti dengan X min 1 kuadrat, ini kan nilainya berbeda, tidak sama. Ini nilainya adalah X kuadrat min 2X plus 1.
Supaya sama bisa kita ganti. Yang ini kita ganti dengan ini, itu dikurangi dikurangi 1. Ya. Artinya X min 1 kuadrat dikurangi 1. Ini udah sama nilainya. Baru ini diganti dengan ini. Ya. Ya, nanti bisa diinikan lagi ya. Ini kita record. Kalau record di laptop bagus ya. Iya Pak. Kalau record pakai itu enggak berapa kali saya gagal kelihatan. Tentang ini terus lain gitu ya. Jadi prinsip dasarnya adalah kita boleh mengalih, mengurangi, bagi. Contohnya yang A1 sama dengan 2/2, ya kan? 1 itu bisa kita ganti ini 2/2. 10 pangkat 0, 1 kan? Oke, kita ganti. Sudah aja. Hasilnya sama. Iya, sama. Dia tidak masalah ini apapun yang ditulis. Yang penting kita yang ditulis sama dengan ya. Ini juga sama nih. X kuadrat min 4x itu kita mau X min 2, tapi nilainya berbeda. Maka X kuadrat min 2x plus 4 nilai ini karena harus sama, maka di sini dikurangi. Ini juga Ya. ada itu Ya, ini kan beda keterangan jadi sudah. Ini kita makan. Min 3 kuadrat 9. Bukan 9. Ya. Kali Y min 3 kuadrat. Ini kan A min 2 kuadrat ya. Y kuadrat 2 kali Y kali 3 atau min 6Y min 3 kuadrat itu terus supaya yang ada itu cuma ini, yang ada nilainya di atas. Jadi dikurangi 9. Y di min 3 kuadrat dikurangi. Ini menggantikan Y kuadrat min 6Y. 4-nya tetap. Ya. Ya, bisa dapat yang kurung yang X plus. Nah itu kan lebih dari yang X min 1 pangkat 2 kita dari ya dan dapat ini dari yang dari video. Oh, ini kan tadi itu. Kenapa kita bilang tadi kita bisa jumlah orang mengalih membagi asal nilainya sama. Kenapa kita buat dalam bentuk seperti ini? Karena bentuk seperti ini akan kita ketahui informasi pusat lingkaran dan jari-jarinya. Jadi kita perlu bentuk seperti ini, bentuk kuadrat sempurna. Ini namanya kuadrat sempurna ya. Namanya bentuk kuadrat sempurna. Jadi kita perlu bentuk kuadrat sempurnanya supaya kita tahu pusat dan jari-jari lingkarannya. Ya. Kenapa diubah seperti ini? Boleh nggak diubah dengan bentuk lain? Boleh. Pada dasarnya tadi mau diganti dengan apapun, tetap boleh asal nilainya sama. Contohnya kalau saya mau ubah dalam bentuk lain ya, X kuadrat min 2x. Boleh nggak saya ubah menjadi X min 2 kuadrat? Boleh. Ya, ini nilainya apa? X kuadrat min 4x plus 4. Sama dengan ini kan? Di sini ada min 2x, di sini min 4x. Supaya sama bagaimana? Dikurang 2x. Udah sama. Tapi 4-nya di sini nggak ada. Di sini ada. Dikurangi 4. Nah, ini pasti sama dengan ini. Itu. Oh. Ya. Baru kita perlu ganti ini dengan ini. Nah, jadi itu prinsip apa rekayasa ya. Mengubah bentuk. Prinsip rekayasa, prinsip kopi orang Indonesia itu jago kopi. Nyali ya, nyali kopi dengan cuma tahu cara.
paling mudah itu kita baca maksudnya karena dari sini saya ras masalah dan juga artinya apa? Yang bilang tuh seperti jadi ya buat pendidikan tujuan dengan teknologi kalau dalam teknologi itu namanya transfer of teknologi pembelian alat IT itu pemerintah atau negara pengennya ada DOC-nya transfer of teknologi. Teknologi itu maksudnya apa? Dikasih informasi dalam mesinnya itu apa aja, terus sistemnya seperti apa. Itu namanya jadi teknologi dan tidak ditransfer ilmunya itu sama juga kayak pasti beli ya bisa dan yang mahal itu si teknologi teknologi yang punya itu tidak persoalan lagi. Oke. Yang ada di bawah yang ulang. Yang apa? Mau dari bentuk umum bentuk ini ke bawah atau sorry. Dari ini ya. Bawah. Saya sembarang aja ya, nih. Sembarang S kuadrat plus Y kuadrat plus 10X ditambah 8Y tambah 16 sama dengan. Nah, ini ciri persamaan lingkaran juga tadi ya. Kan kalau persamaan kuadrat itu hanya salah satunya yang kuadrat. Ya, X-nya kuadrat atau Y-nya yang kuadrat. Tapi kalau persamaan lingkaran dua-duanya X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, disatukan ya. X kuadrat ditambah 10X. Y kuadrat tambah 8Y. Ditambah 16. Ini setengah dari 10 adalah 5. Berarti kita tulis saja X plus 5 kuadrat. Nah, ini nilainya adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. 25-nya nggak ada di atas. Jadi nggak boleh kita ganti dengan ini. Boleh kita ganti kalau kita kurangi 25. Gitu ya. Ditambah Y tambah 4. Dari mana 4? Setengah dari 8. Y kuadrat. Ini nilainya adalah Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16. Tidak boleh juga kita ganti karena 16-nya nggak ada di atas. Oh, ada Pak di atas. Nah, itu beda. Mau diambil yang itu boleh juga. Boleh. Ya, ini kita Y kuadrat tambah 8Y tambah 16. Ini 16-nya kita ambil. Boleh. Berarti langsung kita ganti semuanya. Ya, 16-nya nggak kita tulis lagi. Begitu. Ya. Iya. Kalau kita mau tidak mengambil angka 16 di atas, ini ada kan 16 di atas ya? Ya. Kalau kita ambil 16 ini, berarti kita ganti ketiganya ini dengan Y tambah 4 kuadrat. Jadi enggak kita tulis lagi 16-nya, sama dengan 0 langsung. Gitu ya. Kalau kita mau tulis bagaimana Pak? 16 yang di atas tetap kita tulis. Berarti X ditambah 5 kuadrat dikurangi 25 ditambah Y tambah 4 kuadrat dikurangi 16 ditambah 6. 16 itu 16 yang punya yang atas. Ya. Yang 16 yang di bawah adalah 16-nya pengurangan ini. Gitu ya. Tapi hasilnya berapa? Tetap 0 kan? Ya. Tadi, oh ada 16, mau ambil yang ini. Oke. Ya. Pilih dulu.
Karena dia bilang yang ada di situ. Dan kalau di sini misalkan 17 bagaimana tak boleh kita ambil 16 nya juga. 16 plus 1. Oh, 16 plus 1 satunya kita sisain di situ. Kita peduli 16 saja, ya. Ya. Paham ya? Ada dipindah yang min 25-nya. Ya, yang 25-nya dipindah ke kanan. Ini sama nilainya sama dengan 0. Berarti ini X plus 5 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 25. Nah, seperti yang yang persamaan terakhir ini X plus 5 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 25, jadi jadinya jelas di 5. Terus sandingannya? Min 5, min 4. Ya. Min 5 tambah min 4. Karena X min H. Ya. 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 Pusat lingkarannya adalah ini X plus 5 kuadrat tambah Y plus 4 ya. Coba. Ya. Itu dengan Y yang kuadrat itu sami enggak? Itu kan di kuadrat itu langsung Gimana? Yang mana? yang kuadrat yang ya itu apakah itu nilainya bisa Nilai ini maksudnya. nilainya ya nilai untuk yang pertama. yang Ini tekanan ini. bukan warnanya ini kan kalau misalnya min ini jadi hasilnya gimana? Ini dimana kan tetap positif. Iya, maksudnya tetap positif. Iya. Kuadrat sempurna itu artinya bilangan yang selalu positif ya. Di persamaan kuadrat kemarin kita bahas kuadrat sempurna itu kan begini ya. Nah, yang namanya kuadrat sempurna itu dia posisinya gini. Nah, ini kalau X sama dengan 5 di sini, artinya kuadrat sempurna itu X min 5 kuadrat. Artinya dia selalu positif si grafiknya. Positif itu maksudnya adalah di atas sumbu X ya. Di posisinya di sumbu, hanya ada sumbu Y positif. Ini kan sumbu X ya. Di atas sumbu T atau Y positif ya. Jadi perspektif kita positif negatif kemarin perkiraan sama itu di atas sumbu X atau di bawahnya nilai Y-nya gitu. Maka kita menyebutnya itu kan kenapa pergantian tanda kan begini ya. Jadi dia ketika X-nya dari negatif tak hingga, ini X dari negatif tak hingga ya, ketemu angka 5 sampai positif tak hingga. Nah, dari negatif tak hingga sampai 5 itu dia positif. Ketemu 5 dia bernilainya 0 ya. Ketemu 6, angka 6 dia positif lagi. Gitu ya. Nah, kenapa di sini kalau bentuk kuadrat sempurna dia nilainya lebih dari sama dengan 0. Kalau bentuknya X min 2, X min 3 seperti ini ya. Nah, dia ini kan solusinya apa nih? X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, kita buat di ini ya. 2 dan 3. Kita buat kurvanya 7 kira-kira. Ya. Ini 2, ini 3. Artinya kalau dari arah kiri dia, maksudnya dari negatif tak hingga sampai angka 2, dia positif. Dari 2 sampai 3 di bawah negatif. Dari 3 ke kanan positif. Nah, itu yang dimaksud dengan bergantian tanda. Ya. Bergantian tanda positif, negatif, dia di atas, di bawah, di atas, di bawah. Bukan X-nya, tapi Y-nya begitu. Ya. Nah. Coba lihat yang double itu, X min 5 kuadrat. Kenapa dia nggak bergantian tanda? Itu nggak bergantian tanda. Positif, ketemu angka 5, positif lagi. Itu kenapa di soal yang minggu pertama, yang itu selalu bergantian tanda, kecuali yang kuadrat. Yang kuadrat dia tidak bergantian tanda. Kalau positif, ketemu 5 itu yang kuadrat sini positif lagi. Ya, itu. Kalau negatif, ketemu bilangan tersebut tetap negatif. Itu.
Ya. Jadi tahu ya? Ini paham ya? Nah, kalau nggak paham kita cek lagi. Sudah pernah dijelasin belum yang soal nomor 6 yang di apa? Nah, yang ini udah dijelasin belum? Nomor 6 ya. Nomor 7 kan udah ya? Nah, ini nomor 6 udah. Belum. Nah, kita ini aja ya. Biar sekalian nih, biar ada recordnya yang bagus ya. Oke. Nah, kita luruskan dulu ya prosesnya dari kanan ke kiri. Artinya disatu ruaskan, sudah terjadi. Ya kan? Sudah satu ruas kan? Itu kan prosesnya. Ya. Dari kanan ke kiri sudah satu ruas. Menyamakan penyebut sudah sama. Karena cuma satu penyebut ya. Ya. Menyamakan penyebut kalau dia dua pecahan ya. Ini kan satu pecahan ya. A per B. Ya, nggak perlu sama yang penyebut ya. Ya. Kalau dia terpecah sama seperti soal yang lainnya baru kita samakan. Ya. Faktor linear sudah faktor linear semua ya. Ini X min 3, ini X plus 2 pangkat 2, maksudnya apa nih? Faktor linear. X plus 2 kali X plus 2, ya kan? Udah nggak bisa disederhanakan lagi. Itu faktor linearnya. Nah, kemudian udah 3 tahapan dulu. Setelah 3 tahapan tersebut, kembali dibuat titik pemecah. Titik pemecahnya yaitu di X sama dengan min 2, yang atasnya, ya, yang ini, ya. Yang ini adalah X min 2, karena kalau dimasukkan hasilnya adalah 0 ya. Kemudian yang ini X sama dengan 1 atau plus 1, yang ini adalah X sama dengan 3, yang ini adalah X sama dengan min 1. Kita urut ya. Nah, kita urut paling sebelah kiri adalah min 2, min 1, 1, 3. Kita ambil yang paling mudah untuk diuji. Ya, boleh di sini 4, boleh di sini 2, angka 2, boleh di sini 0, boleh di sini min 1,5 kalau rajin, itu pecahan ya. Ya. Atau di sini min 3 atau min 4. Nah, kita mau ambil ujinya X sama dengan 0. Kita tandai dulu di sini ya. Itu. Nah, kalau 0 kita substitusi ke sini, 0 plus 2 positif. Ya. 0 min 1 negatif. Itu. 0 min 3 negatif ya. 0 plus 1 positif. Di atas negatif, di bawah negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang kita lihat tandanya nih. Tandanya lebih dari, dia bulatan kosong semua, nggak apa-apa udah. Kalau bulatan penuh, harus dipilih yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Kalau misalkan tadi X plus 2 kuadrat, X min 1, di bawahnya X min 3, X plus 1 pangkat 3. Nah, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini yang bawah itu bulatan kosong, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 1. Yang ini bulatan kosong, 3 dan min 1. Ini saya gambar ini aja ya. Nggak saya selesaikan, tapi nah. Ini bulatan kosong itu 3 dan 3, yang ini 3 dan min 1. Sisanya bulatan penuh. Gitu. Ya. Bedanya lebih dari sama dengan dan lebih dari. Ini lebih dari, hanya lebih dari yang sebelah kiri. Makanya bulatan kosong semuanya. Udah. Kemudian uji tadi nilainya positif di X sama dengan 0. Nah, sini kita tulis dulu positif. Nah, sisanya bergantian tanda
kecuali yang pangkatnya genap atau kuadrat. Pangkat genap kuadrat di mana? Di min 2. Jadi ke kanan dulu ya. Positif, negatif, positif. Gitu. Ke kirinya positif, negatif, negatif lagi. Gitu. Ya. Ya. Tadi dari visual kan sudah ditunjukkan kenapa positif ketemu nol, positif lagi. Ya. Negatif juga sama, negatif itu kebalikannya, gini gambarnya. Negatif ketemu nol. Ya. Kalau pangkat yang depan, Ya, ada pangkat genap. Ya. jadi kita pakai ini. Kalau pangkat Bukan pasti min, maksudnya tidak berubah tanda. Tidak berubah tanda itu begini. Kalau persamaan kuadrat tadi persamaan kuadrat, nah dia positif, ketemu nol, positif lagi dia. Kalau persamaannya tadi coba, y min 5 ya, y sama dengan x min 5 kuadrat. Jadi dari persamaan aja kita tahu dia selalu positif. Dari gambar tadi, dari minimal ke kiri yang positif ketemu 5 dia nilainya 0, ya 55 0 ke sana lagi positif lagi. Min 7 sebelah kiri, min 7 min 5 min 15 kuadrat atau 44. Tidak. Pangkat 4 ya sama juga. Ya, tapi kalau pangkat 3 balik dia. Positif ketemu 0, negatif contoh ya 3 ya. Min 1 ini yang kayak gitu aja biar ini. Min 1 min 2 min 2 pangkat 3 min 8 11 negatif. Berarti dari sinilah ya ketemu 1 dia 0 ya kan, 1 kurang 1 0. Angka 2 kurang 1 pangkat 3 gitu kan. Jadi kalau pangkatnya ini dia positif. Pangkat genap dia tadi ini ketemu pangkat pangkat genap kalau dia dari kiri yang positif, dari kiri yang negatif, pokoknya juga nih tidak berubah kan? Ya? Ada pertanyaan lagi? Ya? Ya, pangkat 2 itu kalau pada pertidaksamaan memastikan tidak berubah tanda. Bukan enggak belum tentu positif negatif itu kan tadi dengan persamaannya ini. Ya, persamaan keseluruhannya ya. Kalau persamaannya cuma ini doang, x min 1 kuadrat bisa. Ya, dia selalu positif dari kiri ke kanan. Tapi kalau persamaannya sini, ya harus diuji. Kalau ininya doang, tadi positif. Ini namanya kuadrat sempurna, ya kan? Kuadrat sempurna itu pasti positif. Ini pasti positif berapapun positif. Kemudian ini yang lainnya bukan kuadrat sempurna. Udah ya, persamaan lingkaran aman ya? Aman. Jadi udah tahu pusatnya, udah tahu jari-jarinya, bentuknya juga bisa kita ubah tadi. Ada yang bentuk umumnya seperti ini, ada yang seperti ini. Karena nanti diganti saya kalau kuis sebetulnya ada yang ditanya jari-jarinya atau ditanya pusatnya. Ya, jadi kan sekali jalan itu karena pilihan ganda lebih dari satu jawaban, jari-jari yang berapa, pusatnya berapa.
Nah, oke. Berikutnya adalah saya ambil contoh dulu yang lain ya. Lingkaran ini misalkan aja ya, karena saya nggak gambarkan lingkarannya. Misalkan ini lingkaran dengan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya di sini 2 ya. Saya tulis pusatnya, ini misalkan pusatnya 0,0 dan jari-jarinya 2. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Nah, persamaan ini jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, cara kita menggambarkan tadi ini 0,0, kemudian di sini 2, di sini 2, ke kiri, ke atas 2, ke bawah 2. Nah, ini namanya adalah persamaan lingkaran. Ya. Kemudian, kalau kita ingin membagi lingkaran tersebut menjadi setengahnya saja, sama dengan kita mengubah persamaan yang sebelah kanannya. Sekarang saya tunjukkan gimana mengubahnya. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Saya ganti Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Ya. Y-nya sama dengan plus minus akar dari 4 kurang X kuadrat. Nah, ini maksudnya Y plus atau Y min, plus minus itu maksudnya apa? Ini ke kanan adalah X positif, di sini ada ke kiri adalah X negatif, ke bawahnya adalah Y negatif, ke atasnya adalah Y positif. Jadi yang dimaksud dengan Y sama dengan akar 4 kurang X kuadrat adalah yang ini nih. Tengahnya doang. Ya. Ya kan? Y-nya positif tuh ya, sebelah atasnya doang. Persamaannya sama, cuman bedanya dari yang positif. Kalau ambil Y sama dengan min, akar 4 kurang X kuadrat itu artinya Y negatif. Ya, ini. Ya. Kalau saya ambil yang bagian bawahnya, yaitu yang ini, ya, yang ini. Itu persamaannya adalah Y sama dengan min akar 4 kurang X kuadrat. Sudah. Kalau saya mau ambil yang kanan, yang kanan tuh nih, ini bagi 2 ya. Nah, ini yang kanannya dijadikan X sama dengan tadi. Di ini Y sama dengan menjadi X kuadrat sama dengan 4 kurang Y kuadrat. X-nya sama dengan plus minus akar 4 kurang Y kuadrat. Nah, X plus itu adalah yang bagian kanan. Yang sebelah kirinya adalah X min. X sama dengan min akar 4 kurang Y kuadrat. Sudah? Kita dibagi itu kan? Kita mau milih yang mana bisa. Ada lagi mau milih seperempatnya. Nah, mau milih seperempatnya, tinggal pilih aja dari salah satu itu. Contohnya, kita ini kan setengah ya. Kita persamaan yang kanan ini adalah X sama dengan akar 4 kurang min Y kuadrat. Nah, ini yang atas bawahnya. Kalau kita mau ambil yang atasnya, itu artinya adalah Y positif. Kita tambahkan Y lebih dari sama dengan ini. Yang atas ini kan artinya Y positif. Kita tambahkan aja Y lebih dari sama dengan. Kalau kita mau ambil yang bawahnya, Y nanti kita balik kembali. Kalau itu nanti apa artinya tinggal ini apa misalkan ada atau Maksudnya operasi yang di bagian yang pelan Y itu Y jadi negatif 4 di otakir 4 tidak diulang di ya. Yang jelas kalau persamaan itu kita nggak terlalu pusing tuh gini. Ada persamaan, ada ini ya gambarnya. Kita lihat aja benar nggak hasilnya di bawah situ.
Ya, contoh kalau di bawah sini, anggap aja di sini 1 gitu. Misalkan ya, 1 itu berapa nih kalau lingkarannya? 1 kuadrat akar 3 ya. 1 koma akar 3. Y-nya berarti akar 3 kuadrat 3, 4 kurang 3 1, akar 1 gitu ya. Kita tapi di sini betul ya. Y lebih dari sama dengan 0 itu memastikan dia berada di bawah sini ya. Y lebih dari 0 di sini. Kalau kurang dari 0 di sini. Kalau kita ambil Y-nya tadi yang negatif apa? Kalau kita pakai Y, kalau negatif sama dengan nol berarti ya cuma bagian bawahnya saja. Ya. Ini kan Y kurang dari 0 kan? Ya. Sama seperti garis bilangan, kan kita membagi ini ya. Ini garis bilangan. Kita dengan 2. Kita mau bagi itu. Ini sama dengan 2 kan dia ini apa dia? Tapi kalau kita mau bagi yang 1 dari 2, ini kurang dari. Kalau kita mau yang sebelah kiri, kita ambil kurang dari 2. Kalau kita mau sebelah kanan, kita ambil lebih dari 2. Kalau 2 yang mau itu, kita ambil itu. Jadi sama dengan itu yang jadi awal lingkaran kita pecah, mau ambil bagian per bagian. Tadi kalau ambil bagian kanan seperti ini, ambil bagian kiri seperti itu. Dan seterusnya. Persamaan kuadrat juga sama. Nah, sekarang kita coba ke persamaan kuadrat. Y sama dengan X min 2, X min 3 berarti X kuadrat min 5X plus 6. Ini gambarnya. 2, 3. Nah, ya kan? Kalau kita mau pecah, misalkan mau pecahkan di sini, yang satunya di bawah sumbu X atau Y positif kan? Ini Y nih, di atas Y positif, di bawah Y negatif. Ini artinya kita tinggal tambahkan di persamaan tersebut Y-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau Y lebih sama dengan 0, mana gambar yang ini? Bawahnya nggak ikut. Nah, kalau kita tulis Y-nya kurang dari sama dengan 0, yang bawahnya doang. Itu udah dibatasi. Sorry, segini doang tuh. Ya. Gitu. Ya. Ini fungsi pembatasan tuh di situ. Nah, sekarang kita masuk ke akar kuadrat. Akar kuadrat barusan sama dengan persamaan lingkaran. Ya. Akar kuadrat yaitu bilangan akar kuadrat dari sebuah bilangan positif X adalah bilangan A. Bilangan non negatif X mempunyai 2 akar kuadrat yaitu akar X dan min akar X. Jadi ibaratnya begini ya. Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 25. Berapa nilai Y? 5. Nilai Y itu adalah Plus 5. plus minus akar Y sama dengan minus 5. Kita tahu di sini 5 kuadrat 25. Ini 5 kuadrat 25. Gitu ya. Kalau dalam penyelesaian permukaan sama tulisnya lagi satukan dulu. Ya, Y kuadrat min 25 sama dengan dari faktor linearnya Y plus 5 Y ini 5. Sudah? Y sama dengan kalau linear bilang 5 dan min 5 dan 5. Diuji lagi kalau kurang dari di tengah, ya kan? Tunggu di sini kurang dari di sini lebih dari
Kalau sama dengan ya ini, berarti Y-nya sama dengan 5 dan Y atau Y sama dengan min, gitu ya. Ini kenapa akar X dan min akar min akar X. Y kuadrat sama dengan 5. Ya, di contohnya ini, Y kuadrat sama dengan 25. Y kuadrat sama dengan 25. Berarti akarnya, akar daripada Y adalah akar 25 dan min akar 25 dan min 5. Gitu ya. Ya. Nah, coba lihat persamaan akar persamaan kuadrat. Sama kan dengan parabola kan? Ya kan? Sama nggak dengan parabola? Sama. Karena yang dibahas itu sama. Kenapa? Kalau persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat, kalau akar itu yaitu Y sama dengan akar X. Coba dikuadratkan ini. Ini jadi X, ini jadi Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat atau Y kuadrat sama dengan X. Ini juga sama-sama persamaan kuadrat pada dasarnya. Ya. Y sama dengan X kuadrat dia terbuka ke atas menjabat, maka dia X sama dengan Y kuadrat terbuka ke kanan kiri karena persamaan yang sama dengan kuadrat. Cuma beda X dan Y-nya doang kan? Ini kan kalau saya tegaki kan gini, berarti Y sama dengan X kuadrat ya. Y sama dengan X kuadrat. Saya ini artinya secara nggak langsung apa? Saya ganti si sumbunya itu. Sumbu itu sama dengan sumbu Y. Ya. Ya. Yang satu adalah Y sama dengan X kuadrat, bersamaan akar adalah X, Y sama dengan akar X. Ya. Atau X sama dengan Y kuadrat. Sehingga bentuk akar itu ada dua. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Kalau Y sama dengan X kuadrat, yang positifnya bisa ditulis Y lebih dari 0. X kurang dari 0. Itu sama seperti kita membelah ini lebih dari 0, ini kurang dari 0. Itu juga sama. Ya. Y sama dengan akar X. Nah, Y sama dengan akar X. Nah, itu yang mana persamaannya? Yang ini ya. Itu maksudnya adalah Y positif. Kalau yang bawahnya, Y sama dengan negatif daripada akar X. Kalau dua-duanya apa? Y sama dengan X kuadrat. Apa? Y sama dengan plus minus akar X. Atau kalau dikuadratkan kedua ruas, yaitu Y kuadrat sama dengan X. Atau X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini kan kalau kayak gini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau diganti arahnya seperti ini, menjadi X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Bisa? Saya ubah arah lagi, bisa nggak? Ya. Itu kan X sama dengan Y kuadrat. Kalau ini bagaimana? Nah. X sama dengan min Y kuadrat. Betul sekali. Ya.
Kalau dicari akarnya dari min X sama dengan Y kuadrat, Y-nya yaitu plus minus akar min X. Gitu. Ya. Jadi kalau gambar itu visual itu membantu kita, gitu ya. Oh gini posisinya. Di mana juga kebanyakan termasuk ini, kita bisa kalau kita ragu dengan pilihan, kita bisa mencoba pilihan itu. Ya, terlihat. Nggak usah dihitung juga, kita bisa tahu sebenarnya positif. Ya. Di sini positif, benar nggak? Kalau di sini kan, ini kan taktis itu kan tak bagian kan? Ya. Di sini positif, X-nya positif, Y-nya positif, kirinya X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini X dan negatif, yang keempat adalah X yang positif, yang negatif. Jadi banyak hal itu bisa diuji dengan angka itu. Ya, termasuk persamaan tadi, benar nggak persamaan ini? Apa? Yang ini dia sama dengan min akar X, ya. Ditanya dia sama dengan min akar X, di mana posisinya? Ada di kuadran 4, kita tahu kan? Kuadran 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Benar nggak di kuadran 4? Masih ada angka di kuadran 4, berapa angkanya? 1, min 1 misalkan ya. Atau X-nya aja. X-nya di angka 1. Angka 1 berapa? Min 1, berarti 1, min 1. 1, min 1, berarti dia di posisi pada 4. Itu. Kalau di sini positif, berarti posisinya di atas. Jadi banyak hal yang bisa jawabannya sebenarnya soal dan jawaban itu sudah bisa langsung diuji dari jawabannya, nggak perlu dihitung panjang. Itu pilihan terakhir. Nah, kalau nggak tahu lagi caranya, ada lagi pertanyaan? Ya. Nah, jadi Y sama dengan akar X itu diambil yang bagian atasnya aja ya, Y positif. Kenapa yang di bawahnya tadi digambarkan dengan garis putus-putus? Kalau keseluruhan gambarnya ditulis dengan yang ini, X sama dengan Y kuadrat. Nah, sketsa grafik persamaan akar kuadrat. Nah, sketsa itu gambar ya. Cara menggambarnya bagaimana? Sama dengan menggambar persamaan kuadrat. Tinggal dipilih yang bagian Y positif. Oke. Ya. Sekarang kita gambarkan. Nah, persamaan berikut ini kita tulis menjadi Y kuadrat sama dengan X min 1. Gitu ya. X min 1. Kalau kita ambil titiknya, titik potong dulu, X sama dengan 0. Berapa titik potongnya? Berarti Y kuadrat 0 kurang 1, berarti min 1. Nah, ini menunjukkan nggak bisa bentuk akar. Y sama dengan plus minus akar min 1. Nah, ini nggak bisa nih, angka yang diambil salah. Itu maksudnya apa? Kalau kita punya persamaan seperti ini, nah kita ambil angkanya tadi X sama dengan 0. Di sini itu 0, nggak kena dia. Nggak kena sama grafik. Makanya nggak bisa ya nggak punya nilai. Gitu. Nggak masalah ini. Bukan kita salah itu, nggak masalah. Kita ambil angka lainnya. Nah, 1, X sama dengan 1. Misalkan Y kuadrat sama dengan 1 kurang 1 atau 0, Y sama dengan 0. Berarti kita punya titik 1,1.
1,0. Sudah punya titik 1,0. Di sini 1. Kemudian kita ambil Y-nya sama dengan 0. Bisa nggak? Y-nya sama dengan 0. Bisa ya? Y sama dengan 0. Berarti 0. Akar X min 1 dikuadratkan tetap X min 1 ya. Maka X sama dengan 1. Berarti titik yang sama ya. Nah, baru 1 titik. Itu kan tadinya kan mau ambil titik potong sumbu Y dan sumbu Y. Ternyata dia cuma berpotongannya cuma 1 titik aja. Nah, kemudian titik lainnya bagaimana? Ambil nilai X-nya berapa? 5 aja, Pak. 5. 5 kurang 1, 4. Akar 4, 2. Berarti 5,2. Kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, gini. Ya kan? Ini Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X min 1. Nah, ini persamaannya. Maka yang positifnya adalah yang bagian atas. Ya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau untuk persamaan kuadrat itu kan sebenarnya titik puncak dan titik lainnya. Titik puncaknya di sini ya sebenarnya 1,0. Ya. Min B per 2A-nya di sini harus dibuat Y kuadrat plus 1 sama dengan X. Ini min B per 2A. Ya, yaitu min 0 ya. Ya, hasilnya 0 ya. Tapi ini bukan X, nilai Y. Karena beda ini. Ya. Itu titik puncak. Jadi cukup titik puncak dan satu titik lah lainnya. Karena dia mirroring ya. Mirroring kalau persamaan kuadrat. Ada udah? Dikit lagi. Sinus, kosinus. Ya. Dimulai dari apa? Segitiga siku-siku. Nah, enggak banyak lah di sini mah. Ya. Jadi kita pilih dimulai dari segitiga siku-siku. Baru kita bisa menggunakan sinus, kosinus, dan tangen ya. Ya. Jadi kita ambil sudut lancipnya ya, sudut lancip. Ini 9 sudut siku-sikunya. Nah, ini sudutnya T misalkan, maka sinus daripada T yaitu sisi di depan sudut per sisi miring ya. Nah, sisi miring di sini kita kasih itu aja dulu, simbol R ya. Kenapa R itu dia bisa jadi lingkaran juga sebenarnya tuh ya, kayak gitu ya. Yaitu Y per R. R itu apa? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena ini Pitagoras. Y kuadrat, ini Y kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Ya. Nah, kalau di slide atau di gambar langsung tuh. Tapi kita untuk konsepnya Y per R aja dulu. Nanti R-nya didapatkan dari mana tuh?
R-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, istilahnya kuadrat dari sisi lainnya, ya. Jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Sinus, kosinus adalah sisi di pinggir sudut di samping, yaitu per sisi miring. Tangen adalah sisi, ya, sin per cos boleh, sin per cos boleh, atau sisi di depan sudut, yaitu Y per sisi miring, yaitu X. Gitu ya. Sin per cos boleh, Y per X juga boleh. Oke. Ada kebalikannya, yaitu sinus. Kebalikannya adalah kosekan. Ya. Cos itu kebalikannya sekan. Tangen itu adalah kotangen. Kebalikannya adalah R per Y, itu X, R per X. Satu lagi adalah X per Y, atau cos per sin. Nah, kebalikan ini nggak usah dihafal. Kalau saya kata kuncinya ini aja, kosekan. Berarti kebalikan dari cos adalah sekan. Tangan kaki kotangen. Sin sekan, gitu ya. Kalau saya kebalikan, mengingat kebalikan ini, semuanya adalah kosekan. Sinus, kosinus tangan itu kosekan. Cos kebalikan daripada sekan. Jadi kosekan dan kotangen. Nah, kemudian sudut aja, sudut istimewa. Dari selainnya, sudut istimewa diwakili oleh jari kita, ya. Diwakili oleh jari kita. Nah, sudut istimewa itu adalah harus digambarkan, ya. Diwakili oleh jari kita, ya, ada 5 itu, ini 45, nah gitu ya, 0, ya, 30, 45, 60, 90, gitu ya. Cara nulisnya kita ingatnya yang sinus saja cukup, yang lainnya kosinus tangen itu dapatnya dari nilai sinus saja. Jadi nilai sinusnya gini caranya itu, yaitu setengah akar 0, nilainya adalah 0 semua, ya. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Setengah akar 0 nilainya 0, setengah akar 2, gitu ya, setengah akar 3, dan 1. Gitu ya. Secara nilai juga dia naik. Ya, kalau kita ingat apa visualnya begini, sinus itu begini, ya. Ya kan? 90 kan nilainya tuh di puncak sini, ya. Ya, ini 0, nilainya 0, kemudian setengah, ya, setengah akar 2, setengah akar 1, dan terakhir adalah 1. 30 tadi nilainya adalah setengah, ya, 30, 45 sini, setengah akar 2, 60, setengah akar 3. Jadi naik, ya. Kalau kita lihat gambar sinusnya, cuma 1/4 daripada ini. Kelihatan ini siklus, ya. 90 itu nanti akan 360, 390, 180, 270, 360. Jadi 300 minusnya aja daripada ini. Ini istilahnya kuadran 1 dia positif, kuadran 2 positif, kuadran 3 negatif, kuadran 4 negatif. Jadi 90 yang lainnya cuma berganti tanda aja. Positif negatif tergantung kuadrannya. Ya.
Tapi yang intinya adalah tadi 5 ini tadi divisional tadi setengah kan 0 ya, atau mulai dari 0 setengah kan 2 setengah kan 3 dan 1. Bisa? Bisa. Kita hitungnya divisional 0, 30, 5, 60, 90 ya. Sesuai yang surutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. 0, setengah, setengah kan 2, setengah kan 3, 1. Atau setengah kan 0, setengah kan 1, setengah kan 2, setengah kan 3, setengah kan 4. Setengah kan 0, setengah kan 1, setengah kan 2, setengah kan 3, setengah kan 4. Nah, atau sudah 360 derajat itu bisa. Ya, dari segi bedanya cuma positif dan negatif. Contoh nih, 90. Kemudian sudut berikutnya dari sudut berikutnya ada 120. Ini saya tunjukin di sini guys. 120 itu posisinya di sini. Berapa sih? Asalnya kan? Setengah kali 3 kali 3. Mungkin itu di sini 180 nilainya 0. Ya kan? Kosinan kebalikannya, kebalikan daripada ini. Mulainya setengah kali 4, setengah kali 4, setengah kali 3, setengah kali 2, setengah kali 1, dan setengah kali 0. Jadi kalau kita di ini setengah kali 0, setengah kali 1, setengah kali 2, setengah kali 3, setengah kali 4, kosinus kembali setengah kali 4, setengah kali 3, setengah kali 2, setengah kali 1, dan setengah kali 3. Nggak ada apa? Juga dari juga. Misalkan sinus dari 30 adalah setengah. Kosinusnya ketahuan juga dari situ. Sinus dari, kalau mau dihitung nggak punya apa? Sinus dari 30 adalah setengah. Sinus tadi adalah di depan, yaitu Y per R. Ya kan? Ini Y-nya, ini R-nya. Kita butuh X-nya. Ya kan? Maka X-nya R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini 2 kuadrat. Y-nya 1, X kuadrat plus 1. Berarti 4 kurang 1, 3. Berarti X plus minus akar 3. Berarti kosinus 30 derajat sama dengan X per R atau akar 3 per 2. Setengah akar 3. Sin setengah, sin 30 setengah. Cos 30 setengah akar 3. Ya, bilangnya di sini aja. Sin 0 nilainya 0, cos 0 nilainya 1. Sin 45 setengah akar 2, cos juga setengah akar 2 setengah. Ya. Sin 60 setengah akar 3, cos 60 setengah aja. Ini bawahnya di sini. Ada beberapa cara, bagi Pythagoras tadi bisa, ya. Karena tadi kalau kita ketahui sin itu artinya setengah itu artinya 1 per 2. Tinggal ini yang belum tahu, ini X tadi. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 atau 2 kuadrat. Ya. Ya, kalau sudah menentukan nilai yang sudah kita ngomong tadi minus 30, minus 50. Nah, bagus. Pertanyaannya apa? Minus menentukan bukan istimewa. Minus 50 ada berapa? Kalau kita menghitung manual, ya. Kalau nggak manual banyak banget ya. Maksudnya itu kalkulator ya.
Nah, kalau sinus berapa tadi? 50. 50. Kita cari dulu ya. 50 itu kira-kira berapa? Dari 0, 30, 45, 60, 90. Ya. Kita cari yang ke sini aja. Kali kurangnya itu. Ya, kali kurang tambah bagi. Misalkan 2 kali 50 berapa? 100. 100 dikurangi 30, 70 ya, belumnya. Atau 2 kali 45 berapa? 90. 90 dikurangi 30, 60. Nah, belum ada. Cari yang gitu. Ya. Konteksnya. Contohnya tadi di sini biasanya ya, yang kalau itu kan 50 agak event dikit. Kalau yang misalkan 60 tambah 45 berapa? 105. Nah, sudut sin 105. Ya kan, bukan istimewa ya. Yang istimewa tadi cuma ini. Bisa diganti dengan sin 60 ditambah 4. Ya. Kalau 50 tadi dicari dulu yang bisa sama dengan 2 kali. Kalau 50 itu kira-kira berapa? Ya. Begitu. Kalau ini nanti ada rumusnya lagi kan? Kalau apa? Sin A tambah B yaitu sin A cos B dia pasang gitu ya. Tapi dia bisa digunakan kalau punya perkaliannya itu. Ya. Kalau 50 tadi 90 dikurangi 30 kan 60. Ya. 45 kali 2 90 dikurangi 30 60 juga. Ya. 45 dikurangi 30 15. Ya. Ya itu ya, dicari dulu yang persamaan kali baginya yang hasilnya sama dengan 50. Gitu ya. Kayaknya habis ya materinya ya. Kalau konversi itu bagaimana? Satu lagi ini. Konversi. Ini yang terakhir ya. Dibagi dengan Pi itu sama dengan berapa? 180 derajat. Kalau 0 derajat sama dengan 0, 30 derajat sama dengan Pi per 6, 180 dibagi 6. Saja ya. Yang lainnya juga sama, saya rasa. Udah ya? Habis ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada organisasi lagi.